Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Injil mengingatkan kita pada kisah Yesus yang mengutus 72 murid. Angka ini bukan sekedar angka, tetapi memiliki makna mendalam, yakni melambangkan seluruh bangsa di dunia, melambangkan luasnya misi gereja yang tidak terbatas hanya pada Israel, tetapi diperuntukkan bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Dengan pengutusan itu, Yesus mau menunjukkan bahwa Injil adalah kabar gembira untuk segala bangsa tanpa terkecuali. Saudara-saudari, Yesus ingin setiap orang di setiap generasi mendengar bahwa Allah mengasihi mereka dan memanggil mereka menjadi sahabatnya. Kerinduan hati Yesus adalah agar damai sejahteranya, kerahimannya, dan kebenarannya menjangkau setiap sudut dunia. Inilah identitas terdalam gereja, yakni gereja ada untuk mewartakan Injil. Namun Yesus juga berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya kesempatan untuk menghadirkan kasih Allah di tengah dunia terbuka luas, tetapi yang mau melayani dan memberi diri sangatlah terbatas. Karena itu Yesus memerintahkan kita untuk berdoa bagi para pekerja tuaian, berdoa bagi panggilan imam, biarawan-biarawati, dan kerasulan awam, agar semakin banyak orang memiliki kepekaan mendengar suara Allah dan keberanian menanggapi panggilannya. Saudara-saudari, tantangan zaman ini jauh lebih besar. Dunia kita dipenuhi dengan kebisingan, media sosial, budaya konsumtif, kesibukan kerja, bahkan godaan untuk hanya mementingkan diri sendiri. Semua itu membuat telinga kita sulit mendengar suara Allah, membuat hati kita takut untuk melangkah. Justru karena itulah doa kita sangat dibutuhkan. Doa yang membuka telinga, doa yang menguatkan hati, doa yang membangkitkan semangat panggilan. Hari ini juga kita merayakan pesta Santo Lukas, seorang penulis Injil yang bukan orang Yahudi. Ia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, tetapi dengan tekun mewawancarai saksi-saksi mata dan menuliskan kisah Yesus agar dunia non-Yahudi dapat mengenal Sang Juru Selamat. Lukas bukan hanya seorang penulis, tetapi juga seorang misionaris, seorang tabib, dan sahabat setia Paulus yang tidak meninggalkannya saat banyak orang mundur. Teladan Lukas ini sangat relevan bagi kita. Kita mungkin bukan imam atau biarawan-biarawati, tetapi kita tetap dipanggil untuk menjadi murid yang diutus. Kita bisa mewartakan Injil melalui profesi kita, melalui kesetiaan kita dalam keluarga, melalui sikap jujur di tempat kerja, melalui kerelaan membantu sesama, bahkan melalui dunia digital dengan menyebarkan hal-hal yang membangun,
bukan yang menebar kebencian. Saudara-saudari, Yesus mengutus 72 murid. Lukas menulis Injil agar banyak orang mengenal Yesus, dan hari ini giliran kita untuk melanjutkan pewartaan itu. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi panggilan ini dalam hidup kita? Apakah kita hanya menjadi penonton, ataukah kita sungguh mau menjadi bagian dari pekerja tuaian Allah? Semoga melalui doa kita, melalui teladan hidup kita, dan melalui keberanian kita, kerajaan Allah semakin nyata di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.